kan. Terus kenapa bisa kepikiran just tip saudagar? Apa pemesan jasanya Mbak ini para saudagar yang beli barang-barang mahal gitu? Ya namanya saudagar kan pedagang besar ya kan. Siap. Bener. Nama tuh doa Nama juga. tuh doa. Iya. Nah itu. Nah awalnya ya kita harus punya nama nih, harus punya brand sendiri supaya diingat orang. Dan sebenarnya geli nggak sih sama saudagar tuh? Enggak Enggak apa-apa, sih. be Malah Indo aja. banget gitu iya. Kalau saya geli sih, jadi ya biar Geli. Justru kalau buat saya yang geli tuh sosok pakai bahasa Jepang, Iya. just tip apa gitu. Oh gitu ya. Itu Kalau yang saudagar aneh. nggak masalah. Nggak Saudagar. masalah. Oke. Jadi Kirim- just tipnya tuh bukan cuman Jepang Indo doang, tapi Bukan. Indo Jepang juga. Iya, jadi kita dari Indonesia ke Jepang bawa barang juga, dan Jepang ke Indonesia juga selalu bawa barang. Kalau dari Indo biasanya seringnya apa? Iya Pasti tuh. mie. Nah itu Mie. salah satunya Indomie itu, ya? iya Indomie gitu. Tapi ada juga kok orang-orang yang stay di sana nitip kayak sepatu futsal, jersey, Iya, iya, timnas itu. Iya, Nah iya, gitu. iya. Jadi Oke. kan suka ada nobar juga di sana. Mereka juga pakai jersey. Oh itu dari just tip itu ya? Iya gitu. gitu. Kita harus kembangin Jasip Saudagar ya. Iya. Itu sih. Langsung jor-joran ya di Ya, sini. pokoknya buat komunitas Jepang ada Nishikai, ada Mugendai, ada Chusin ya kan. Oh. Tunggu Langsung nanti, titipin tunggu nanti kalau ada event-event bakal ada Just Tip. Dan itu barang-barangnya ori dari Jepang. Halo guys, balik lagi bersama gue Ajis Matar dan juga Ola. balik lagi bersama kita di Fix Wibu. Tapi lihat-lihat Ola hari ini item-item nih. Kan biar rar. Apa hubungannya item-item sama raw? Biasanya item-item tuh wah banget. Sama kasih loh. Iya. Beda ya, beda Oh itemnya. beda. BTW sekarang kita kedatangan narasumber siapa nih? Mbak Siapa Ola nih? Mbak Ola tahu nggak narsumnya siapa? Udah sih udah dikasih tahu. Oh, udah dikasih tahu ya. Jadi narsum ini nih kalau gue lihat kayaknya ngelihat para wibu banyak banget. Jadi wah kayaknya peluang bisnis sekali Peluang nih. bisnis buat dia apa buat lu nih? Buat yang punya ininya lah. Jadi langsung aja kita present. Ini dia Mbak Mia. Jadi first question Mbak Mia. Mbak Mia nih nonton anime nggak? Enggak. Ya. Nggak nonton. Nggak anime. nonton. Jadi Nggak. bener-bener pure. Wih, ini gue cari cuan aja gitu. Iya, karena awalnya iseng-iseng sih mas. Oh, ini iseng-iseng. Awalnya iseng-iseng. Iseng gabut kah apa? Iseng gabut. Iseng gabut. Oh gitu. Gitu ceritanya. Kenapa harus just tipnya Jepang gitu? Karena kebetulan waktu itu kan pengen nganterin ponakan ke Jepang pulang kampung ceritanya liburan dia. Nah terus pas mau ke Jepang saya nggak bawa apa-apa gitu. Jadi bagasi bener-bener kosong kan. Nah terus dengan otak bisnisnya ini, sayang banget kayaknya ya. Gimana kalau buka just tip? Nah terus di awal itu udah bener-bener overload gitu. Terus ya udah kayaknya lumayan deh kalau dilanjutin. Akhirnya berlangsung deh sampai sekarang. Wih, Itu awal-awal dari teman-teman dulu atau gimana tuh yang just Iya. tip? Kebetulan ada komunitas orang-orang Indonesia Yang karena di sono? kakak di sana Oh, gitu. Terus jadi ada privilege lah. Gitu. Iya. Jadi biasanya nih ya, orang pulang haji atau orang pulang umroh, tetangga-tetangganya tuh pada Bawa minta oleh-oleh. oleh-oleh kan. Iya, di Indonesia kan. Iya, pasti kan. Gitu. Nah kalau Mbak ngalamin nggak, wih tetangga gua just tip nih, Mbak mau nitip gantungan kunci gitu-gitu banyak. Ada sih kayak kan abis dari Jepang, mana oleh-olehnya? Kan gue ke saya cari duit. Jadi dijadiin tukang bisnis. Iya. Oh, dibanding diminta-mintain terus. Bener. Dan nggak mau ngumpul sama tetangga juga nggak sih? Biar nggak ada- Introvert banget, introvert tuh Introvert bahaya. tuh. Makanya cocoknya di Jepang nggak sih? Iya, Oh, iya, iya, bener. iya. Iya, jadi walaupun sama tetangga di samping rumah juga nggak kenal kalau di Jepang. Gitu. Biasanya berapa lama sekali Mbak berangkat? Setiap bulan kita selalu ada keberangkatan sih mas, Oh. gitu. Karena alhamdulillah udah ada tim juga. Yang udah stay di sana? Stay di sana kakak. Oh, gitu. oh, Dan terus di sana gitu. juga ada warung Indonesia gitu sih, ada timnya sendiri gitu, jual-jual sembako Indonesia. Jadi Kirim- just tipnya tuh bukan cuman Jepang Indo doang, tapi Bukan. Indo Jepang juga. Iya, jadi kita dari Indonesia ke Jepang bawa barang juga, dan Jepang ke Indonesia juga selalu bawa barang. Kalau dari Indo biasanya seringnya apa? Iya Pasti tuh. mie.
Nah itu Mie. salah satunya Indomie itu, ya? iya Indomie gitu. Tapi ada juga kok orang-orang yang stay di sana nitip kayak sepatu futsal, jersey, Iya, iya, timnas itu. Iya, Nah iya, gitu. iya. Jadi Oke. kan suka ada nobar juga di sana. Mereka juga pakai jersey. Oh itu dari just tip itu ya? Iya gitu. Oh, gitu. Terus kan ada kayak perkumpulan. Contoh komunitas. Nah itu boleh. Gak apa-apa, gak Nggak apa-apa. apa-apa. Nah itu pasti pesen jaketnya juga di kami gitu. Terus kayak kaosnya juga selalu ada event sih gitu. Entah setahun 2 kali atau setahun 2 kali gitu. Berarti mbaknya tuh nggak stay di sana ya mbak ya? Enggak, Enggak. saya dan tim bolak-balik gitu. Hmm, Yang stay di sana kakak Berarti- dan kakak ipar. Kakak iparnya mbak tuh yang ngekontrol kah? Nah. Masih tetap gabung di bisnis ini? Apa gimana tuh mbak? Turun tangan juga. Oh turun tangan juga? Turun tangan juga. Contoh misalkan masnya nitip anime gitu ya, figur. Nah, dia rekomendasiin di sini nih yang murah. Oh, dia lebih tahu tempat-tempatnya Nah, ya. gitu. Karena udah lama di sana juga Karena ya? udah lama. Enggak, kalau kakak ipar emang asli orang sana. Oh, Oh, jadi nikah sama orang Jepang gitu? Iya, nikah sama orang Jepang. Jadi nggak bisa sama sekali ngomong pakai bahasa Indonesia. jadi kakaknya mbak ini nikah sama orang Jepang? Iya. Oh begitu guys ceritanya. Gitu. Emang mbaknya udah fase bahasa Jepang tuh? Enggak. Dan itu kendala kita. Jadi kalau misalkan kakak kandung saya lagi di luar rumah dan kita cari barang gitu tanpa mbak gitu kan. Kendalanya itu bahasa. Jadi kita harus ngobrolnya pakai Google Translate. Iya sih itu kan basic banget ya, Itu tapi basic. basic tapi susah banget. Iya. Jadi kita paham apa yang dia bilang tapi kita nggak bisa untuk meresponnya gitu loh, Mas. Iya, iya, Gitu. iya. Tapi kalau baca, ngerti nggak mbak? Enggak. Baca lebih Susah tau. lebih susah baca. susah. Karena orang yang lama kerja di sana aja banyak kok yang nggak bisa Nggak bisa hiragana katakana gitu. Oh, Gitu. tapi ngobrol mau nyambung. Bisa. Terus kenapa bisa kepikiran just tip saudagar? Apa pemesan jasanya Mbak ini para saudagar yang beli barang-barang mahal gitu? Ya namanya saudagar kan pedagang besar ya kan. Siap. Bener. Nama tuh doa Nama juga. tuh doa. Iya, Nah iya. itu. Nah awalnya ya kita harus punya nama nih, harus punya brand sendiri supaya diingat orang. Dan sebenarnya geli nggak sih sama saudagar tuh? Nggak Enggak apa-apa, sih. be Malah Indo aja. banget gitu Iya. Kalau saya geli sih, jadi ya biar Geli. Justru kalau buat saya yang geli tuh sosok pakai bahasa Jepang, Iya. just tip apa gitu. Oh tuh. gitu ya. Itu Kalau yang saudagar aneh. nggak masalah. Nggak saudagar. masalah. Oke. Cuman Bagus kebayangnya nama. tuh Just Tip Tanah Abang sih. Karena saudara. Iya ya. Jauh-jauh jasip ke Jepang. Kalau belum tahu ya. Ya. Sama itu sih aku kan sempet cek IG-nya ya kayak kurang aktif gitu. Itu kakak aktifnya di mana sih orang-orang bisa tahu Just Tip kakak Ada itu? di Facebook. Dan Facebook. biasanya dari mulut ke mulut sih. Pernah ada nih case-nya. Jadi ini pengusaha Tamiya terbesar di Surabaya, Iya. ambil barang di kami. Terus saya tanya dong, Bapak tahu info ini dari mana? Oh dari teman saya Mbak, katanya ngomong kayak gitu. Karena kurs di Mbak ini bagus dibanding just tipper yang lain. Terus ya udah berlangsung sampai sekarang. Masuk kenalin. marketingnya masuk banget sih. Kalau aku sih minta kenalin ke itunya ya. Pengusaha Pengusahanya. Tamiyanya, oke. Mau ngapain kamu? Ya kan siapa tahu ya. Oh udah kayak kakek nggak jadi deh. Nggak apa-apa, anaknya kan masih ada iya, Mbak. anaknya ya. Apa cucunya? Eh, Aman. ini pertanyaan di luar ini nih, di luar prompter. Barang apa yang paling ribet banget dalam pengurusan just tip-nya? Yang Yang pernah kakak jalanin lah. Ya itu sih yang kecil-kecil gitu loh Mas. Contohnya kayak apa Tamiya itu kan pasti dia Ya, ada ada perintilan-perintilannya, perintilan-perintilannya. Emang dia itu. nggak bentuk kardus gitu ya kak? Nggak semuanya Mbak, nggak semuanya dalam bentuk kardus. Jadi ya itu ada perintilan-perintilannya entah kayak apa sih bannya gitu ya. Nah itu sih yang paling ribet. Susah nyarinya ya? Atau Susah karena emang permintaan dari bapaknya namanya pengusaha terbesar Iya, ya Mas ya iya, di Surabaya. iya. Jadi banyak dan stok di sana tuh nggak selalu banyak? Nah, gitu. Kalau yang gede-gede apa aja yang pernah siapa tahu just tip mobil gitu? Apa ya? Alat outdoor sih kayaknya. Hah? Alat outdoor. Alat outdoor? Gimana tuh? Oh beko gitu-gitu? Enggak dong. Oh bukan ya? Mama. Nggak pernah naik gunung kayaknya ya. Oh alat outdoor tuh maksudnya buat hiking-hikingan? Nah, itu. Oh. Guys, nitip di kita ya. Harganya insya Allah paling murah kok. Murah. Oke, oke.
Biasanya fee-nya berapa tuh per barang Iya. gitu? Nah, kita lihat dari volume dan beratnya, Mbak. Gitu. Jadi nanti ketika contoh misalkan Mbak mau nitip tas ke kami, nah itu nanti kita bakal ngasih range harga itu udah bersih ke Mbaknya nanti. Kecuali di luar itu ya ekspor ongkir domestik. Terus sebenarnya aman gak sih Mbak kalau pengiriman lewat bea cukai gitu-gitu? Oh, kita alhamdulillahnya legal sih, Mas. Wih, Dan kita mempunyai invoice kan. Jadi ketika emang diminta oleh pihak bea cukai ya kita terbuka aja nih invoice-nya untuk barang ini harganya sekian 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 gitu. Jadi enak saling terbuka aja. Gitu. itu pernah nggak ada nemu kasus kayak misalkan saya ngirim beli pakai just tip Mbak gitu. Dan ternyata barangnya tuh rusak, entah karena salah di kapalnya atau gimana gitu tuh. Oh, kalau kami kan hand carry ya, Mas ya, nggak melalui kapal ya. Kalau di tim kami diusahakan even cuman coklat aja satu kotak, kita usahakan harus benar-benar packagingnya harus masih bagus, nggak boleh yang rusak sedikit pun. Gitu. Kalau semisal rusak Iya, itu tuh. gimana? kita ganti. Oh, pasti diganti. Kita ganti. Tapi nunggu lagi Mbaknya harus balik lagi ke sana. Iya, tapi kan sebulan bisa 2-3 kali aman iya. aja. Aman aja. Iya. Tapi kebanyakan minta gantinya tuh barang lagi atau refund Iya. uang? Tapi selama ini alhamdulillah aman-aman Aman. aja. Aman-aman aja. Nggak ada yang kerusakan atau gimana gitu. Yang nggak boleh di just tipin apa aja tuh Mbak? Dari Mungkin Indonesia ke Jepang atau Iya. Jepang ke Indonesia? Dari Jepang ke Indonesia dulu dah. Dari Jepang ke Indonesia rules itu di kita nggak Indonya. boleh bawa sayuran, buah-buahan, olahan daging, olahan ayam itu nggak boleh. Sama dari Indo ke Jepang pun sama seperti itu gitu. Oh gitu. Cuman kalau kayak bawang atau apa gitu boleh Nggak boleh. Itu Nggak. disumpet-sumpetin di bawah kaos kaki gitu apa? Karena Selundupan gitu. Ada anjing, Mas. Oh ada. Ketika kita landing ambil koper itu anjingnya ngendus koper kita gitu loh. Ada anjing lah. loh. Iya. Oh tetap kecium ya. Tetap kecium gitu. Banyak kok, tapi enaknya kalau Indonesia ke Jepang ketika dicium sama anjing itu ya udah itu aja yang diambil gitu loh. Nggak merembet yang kemana-mana. Tapi pernah dicoba itu bawa itu? Nggak. Jangan nggak. Ge. Ya kan? Gimana sih? Pengen Tapi- tahu kalau ketangkep itu gimana? Tapi pernah lihat orang lain ada case seperti itu gitu. Nah biasanya proses misalkan nih Mbak, saya pengen tahu doang nih harga barang ini berapa gitu. Nah itu udah ada fee-nya tersendiri belum? Enggak Mbak? dong. Cuman pengen tahu aja kan harganya berapa. Itu kan tetap Mbak yang nyari, ya, tim Mbak yang nyari di Nggak sono apa-apa, gitu kan? bisa. Enggak dong. Cuman kayak gitu masa kita mintain fee enggak? Tapi ribet gak sih Mbak sama Iya. orang yang nanya-nanya terus tapi enggak? Kayak gimana ya Mbak? Itu udah resiko kita nggak sih? Kita harus ngasih servis yang baik, ya kan? Gitu. Iya ya, kepikiran tahu. Ribet sih pasti lebih banyak ribetnya Mbak. Kita kan kepo dulu ya Iya, baru membeli pasti gitu. orang Indo kan gitu banget ya Mbak. Iya. Kayak kepo, kalau ini ada nggak Mbak di sana? Iya. Bahkan nanya dulu belum ada duitnya gitu. Iya. Nanti ya nabung dulu gitu kan. Kayak gua gitu kan bisa. Iya sih, emang nyindir lo sih. Nah terus kalau pesanannya overload, Nah, gimana tuh cara ngatasinnya, antisipasinya tuh? kita alhamdulillah selalu overload sih Mas setiap keberangkatan, dan ya tim yang selalu bawa, karena kalau mau diekspedisiin takutnya ya itu resikonya kan. Iya, iya, iya. Kalau overload itu ada biaya tambahan atau gimana gak ke pihak? Kita berangkat lagi ya, Oh, tim jadi berangkat berangkat lagi. Ngeberangkatin tim. Kayaknya lagi. kurang tim sih ya. Iya sih. Bisa meren. Mau ya? Bisa nih, kuat. Sekalian ya kita Iya. promosi-promosi ya. Di Takutnya dong, butuh IG. media promosi Iya, kan di kan sono. baru di Facebook tuh. Iya. Tapi Dia dulu- TikTok, aku IG. Waktu awal ke Just Tip aja, aku 3 hari pegel-pegel gak hilang-hilang loh ngangkatin koper itu kan. Pegangan terbayarkan ya. Mungkin karena belum biasa angkat berat Mbaknya. Oh, sering nge-gym Masnya. Enggak, kuli panggul. Itu sih dikit-dikit Ikan abang. mah. Nah, terus nih buat teman-teman kalau misalnya Mbak, gue pengen dong just tip di Mbak. Ya, gimana tuh caranya Mbak? Apa cuman kontak person doang apa gimana? Oh, bisa hubungi melalui, ntar diedit kan ya Mas ya? Iya, iya, iya. Instagram atau WA-nya di sini. Hubungi. Hubungi aja ke admin kami. Pertama kali tuh kapan Mbak? Kayaknya nih usaha bagus gitu tuh. Itu tuh di tahun berapa tuh? September 2023. Oh baru setahun? Iya, baru Enif kita. Ya Allah, Enif. Pasti makin sukses lah ya. Amin. Biasanya pesanan teraneh apa Mbak yang pernah Mbak? Iya, ini pertanyaan aja sih. Ada sih yang pernah nitip kondom Mas.
Emang apa bedanya kondom sini sama kondom Nah sana? itu dia, apa sih Mas bedanya? yang gue tahu. Bisa aja lo tahu. Bingung kan? Gak pernah gue pakai kondom Jepang. Tapi lebih mahal apa lebih murah? Nggak paham Mbak. Enggak, di sana lebih murah lebih mahal. Nggak tahu. Oh, nggak tahu nggak bedanya. tahu. Berapa di sana harganya? Iya harganya. Harga apa tuh? Kondom Harga Jepang kondom. ya. Nggak tahu bener-bener Oh, nggak cuman tahu. pernah tahu ada yang mesen kondom gitu ya? Iya pernah ada, tapi ya nggak kita ambil karena bingung nggak sih ordernya gimana? Oh, itu Mau belum pernah beli- diambil? Nggak diambil. Maaf ya Mas. Lucu, Nggak bisa. lucu. Saya misalkan buka Just Tip ya kan biasanya kondom dijual di minimarket kan. Kayaknya kalau Kak Ajis pada berani sih. Iya, udah siap ke Jepang, Mbak. Siapa tahu pemesanan kondom banyak. Beli di tukang jamu kayak banyak di sini, Mbak. Oh iya, dijual. Ketengan di sini, Mbak. Kok tahu banget gitu gua ya? Ketengan. Langganan kayaknya ya. Apalagi ya? Ya maaf, salting Selain gua. itu ada lagi gak? Iya. Udah sih. Yang Si Ajis terakhir berharapnya ada jawaban lain. Kayak mungkin nitip apa ya yang aneh onderdil motor gitu. Motor ada, pernah. Mobil gitu. Mobil gitu. enggak. Oh enggak. Enggak. Soalnya kan banyak Mbak kayak temen saya nih Custom motor kolektor mobil gitu kan. Nah, dia pengen ngerestorasi mobil yang barangnya rata-rata cuma ada di Jepang gitu-gitu. Itu bisa, tapi kita kirim pakai kargo dan untuk estimasi waktunya nggak bisa cepet ya Mas ya. Gitu, bisa berminggu-minggu. Bisa kok. Berarti kalau pakai kargo pasti lama itu. Lama karena juga kan harus melewati pengecekan bea cukainya itu antri dengan ekspedisi lainnya kan. Iya. Gitu. Iya. Gitu sih. Kalau udah melebihi kapasitas itu beli bagasi gak sih? Ya, beli bagasi. Tapi kita cari amannya karena gini ya. Tim di sana cuma seminggu. Tapi misalkan bawa barang banyak gitu kan, pasti dicurigai dong. Iya. Nah, otomatis mau nggak mau harus ada tim lagi yang jadi saya berangkat. Nge-hire orang lagi. Jadi Iya. cari orang dibanding beli bagasi gitu. Iya, gitu. Bisa kalau Iya ya paling. ya part-time mah ya. Iya nih Mbak, gue punya temen ada nih cocok banget buat mengangkat yang berat, mau apa ini kuat. Tahan banting Kuat. ya. Semuanya Boh, Indo. mau disuruh kemana jauh-jauh bisa Mbak. Bisa. Jangan ke Jepang, ke Arab suruh jadi apa mau nih. Iya. Ini saya keluarin ya. Ini Mbak. Ini, Halo Mas. kelihatan kan kuatnya kan? Wow. Kelihatan banget ya, kayak kuat Iya. banget deh. Tahan Yes. banting gak Ih, sih? jangankan itu. Beban karyawannya Tanggung. Ini tadi lagi bahas ini ya, just tip gitu ya. Just tip Iya. gitu. Oh, Bos. iya pas banget nih, pas banget. Gimana tuh Mas? Mau nanya nih Boleh. dikit ya kan. Katanya kan kalau misalnya di just tip itu ada penipuannya. Ah iya tuh. Nah, kita pengen tahu nih penipuan itu kayak gimana sih? Jadi ada case orang itu ngaku-ngaku gitu loh Mas, tapi dia nggak buka hand carry, nggak buka just tip sebenarnya, tapi kayak pakai alamat orang. Contoh misalnya dia pura-pura mau jadi customer kita, terus mau dikirim kemana nih alamatnya gitu kan, otomatis mau nggak mau kita harus ngasih alamat ke customer kita. Nah terus jadi dia tahu alamat kita, terus dia ngasih alamatnya lagi ke customer dia yang mau dia tipu gitu. Oh, jadi alamatnya palsu. Palsu, alamat Pasti palsu. Ayu Ting Ting yang mesen. Kata siapa ya ojak tuh. Jadi bawa gitu ya. Fans Ayu Ting Ting gua nih. Oh iya, bukan ya. Ojek berarti ya. Karena anak ayah paling cantik. Itu. Ini anak kan paling ini cantik. Ivan Gunawan ya? Oh, Enggak dong. Nanti gua kena ini ya royalti Ivan Gunawan ini. Aduh. Nih. Kepo nih gua. Sesama jasa just tip di sana senggol-senggolan guys. Oh iya. Kompetitor tuh gimana sih? Kompetitor gimana justru tuh? kita kayak saling bantu aja sih Mas. Contoh kalau misalnya mau cari barang gitu. Karena gimana ya, alhamdulillah kan kalau Mia mah punya privilege kakak di sana. Jadi ketika tim udah sampai sana itu barang tuh udah ready. Yang diminta customer Indonesia itu. Nah kalau mereka kan nginepnya di hotel. Iya. Jadi mau nggak mau ketika mereka udah sampai sana baru nyari barangnya tuh. Iya. Nah ya itu saling bantunya ketika misalnya mereka masih di Indonesia, tolong dong Mbak. Gitu. Itu ada bagi hasilnya tuh? Enggak. Oh, enggak. Oh, Pure itu bener-bener tergantung, pure bantu ya? tergantung kesepakatan masing-masing timnya Iya. gitu. Kalau
kami nggak usah ya. Kesepakatan Baik kakinya banget gitu. ya, Masya pantes Allah, target lancar. marketnya udah di Surabaya, Iya, bukan di pantes Serang lagi. lancar. Ya, Iya. kok susah ya cari market Serang Cilegon, bantuin Susah. dong. Yes, tenang. Tenang aja. Tenang kalau udah ada di Asal-asal, Tenang aja. asal-asal ada. Mau tenang itu mau mah. mau lebih dari Serang Cilegon insya Allah Wah, bisa. bisa kalau itu Serang mah. Cilegon udah dapet pasar sih. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya dari Jepang kan otomatis nyampe nih ke tempat Mbak. Nah, itu nanti distribusi ini siapa tuh yang nganter-nganter ke Iya. Surabaya ke ini kemana? Pakai apa tuh, Mbak? Ada Tiki, Mas. Ada Tiki, thanks Tiki. Tapi emang loh, ini Tikinya ekspedisi terbaik sih selama ini. Oh iya? Yang pernah Serius, Mia serius, pakai. serius, Bener, serius? bener, ha-ha. Jadi contoh ya, misalkan Mia pakainya yang apa sih? Yang seminggu baru nyampe. Tapi enggak, 2 hari itu udah nyampe. Oh. Emang ngeri ya. Oh, mata belakang punggungnya takut basah di Enggak dong, aman dong. Oke. Ternyata bagus sih. Saya emang selama ini ekspedisi paling bagus Tiki sih. Ya, berarti belum mengecewakan ya. Belum. Jangan sampai lah ya, jangan sampai. Justru dulu sebelum ke Tiki pernah pakai ekspedisi lainnya, dan itu barang hilang. Anduk Supreme. Lagi tuh. Hilang itu itu hilang. mahal ya, harganya berapa itu? Iya, Itu murah banget, Bos. hampir 1 juta. Handuk loh. Handuk doang, handuk kecil, handuk. Iya. Hilang, terus ekspedisi tersebut cuman ngeganti 150.000. Makanya udah Tapi gak diasuransi saat itu. pada saat itu enggak sih. Oh. Karena mikirnya ya udah dikira aman. Sih udah akhirnya beralih ke Tiki. Alhamdulillah sampai selama ini aman-aman. Wih! Thanks Tiki. Thanks Tiki. Best Luar pokoknya. biasa. Tiki tuh the best banget loh. Iya, Parah ya. Iya. Parah sih. Tapi kalau di Jepang itu soal makan-makanan itu ada makanan apa aja sih biasanya? Udon gitu. Maksudnya Yang terkenal banget lah Ya, dan udon. dicintai sama orang Indonesia gitu ya. Iya. apa ya? yang paling sushi nggak banyak. sih? Sushi. Di Iya. situ banyak orang Indonesia makan sushi. Makan sushi. Bukan ramen ya? Enggak, karena Mungkin kalau di sana Sushi cari kan ramen, agak nasi-nasi gitu ya. ramen rada susah. Gimana? Serius? Maksudnya gini, resto ramennya gampang, Oh, iya, gua ngerti cuman nih. ada kandungan babinya kan. Oh. Iya. Oh, ada kandungan ajisnya. Untuk yang halal susah. Oh, Mas. Enggak. Oke. Nggak bisa ngelawan kalau ke bawah, nggak bisa. Takut ya? Takut nggak diajak ke Jepang. Oh. Saja. Terus katanya gini, Mbak. Katanya restoran ramen itu ada yang restoran warlock yang bukan turis, ada yang restoran turis. Itu bener nggak? Iya. Itu maksudnya bedanya. gimana itu, Mas? Jadi kayak misalnya gue mau makan ramen gitu tuh. Nah, ada yang lokal, ada yang turis. Nah, itu kenapa bisa dibedain kayak gitu tuh, Mbak? Gimana ya? Untuk rasanya sih ya, contoh kayak kita makan ramen di Indonesia sama Jepang aja tuh beda, Mas. Jadi kalau di sini mah ada manis-manisnya, Iya, iya. kalau di sana enggak. Gitu. Jadi ngikutin Oh. Enggak. Terus soalnya Selera. katanya si yang pelayannya kenapa itu restoran lokal nggak bisa ngomong bahasa Inggris? Oh. Sebenarnya bisa kita sebagai turis ke situ asal bisa komunikasinya gitu. Iya, ya, karena memang orang Jepang itu pride dengan bahasa Iya, tahu, iya, dan dia iya. nggak mau belajar bahasanya karena dia pengen bahasanya yang dibisain Iya, gitu. iya. Sama kayak Rusia. Pride gitu-gitu, itu ya iya. Jepang itu ya. Nah soal bahas soal pride nih ya kan, makanan di Serang yang bisa bikin pride itu di mana sih, Bre? Wih, tentu saja di Mami Mewah. Wow, ngeri. Oke, Mami Mewah, makan minum mepet salah. Ya. Coba nih, gue saranin buka di Serang dong, jangan di Iya. Pontang doang. Nanti kita nyari investor di Serang Oh, ya. siap. Oh, apa mau franchise? Takutnya aja gitu. Takutnya ya. Iya. nanti siap kirim karangan bunga nggak sih? Iya. Just Tip Saudagar the best emang nih. Kita harus kembangin Just Tip Saudagar ya. Harus Langsung ya kan? jor-joran ya di Iya, sini. pokoknya buat komunitas Jepang ada Nishikai, ada Mugendai, ada Chusin ya kan. Oh. Tunggu Langsung nanti, titipin tunggu nanti kalau ada event-event bakal ada Just Tip dan itu barang-barangnya ori dari Jepang. Kalian harus beli di sana. Ngomong-ngomong, gua mau ke Jepang dulu. Jadi Boleh. gua pamit diri dulu. Terima Boleh. kasih semuanya. Terima kasih. Bye, Mas Aku mau ke Jepang. Dadah. Terus semenjak dari tahun lalu sering bolak-balik ke Indo, ke Jepang, nggak ada niatan mau jadi wibu mbaknya. Iya, kok belum Iya, belum. wibu gitu. Tercipratan suka, nggak usah wibunya, konteksnya jangan suka anime ya, kayak Budayanya lah. suka sama budaya kebudayaan Jepang gitu-gitu, Mbak.
Enggak sih mas, kayak tapi kalau di sana tuh kayak perasaan tuh tenang aja, enak gitu loh. Ketika bisa lagi di sana, kangen Indonesia tuh cuman makanannya aja. Tapi kalau misalnya lagi di sini, tuh kangen semuanya yang ada di sana. Iya ya, vibes-nya pas soalnya Beda. enak banget kayaknya. Nanti deh kapan-kapan ikut Iya, ya. siapa tahu loh. Dimengin-mengin terus nih. Iya. Kemarin jadi narsum pertama Fix Wibu itu teman saya Mbak. Jadi dia kerja di Jepang dan pas pertama kali dia datang pulang ke Indo, saya tanya apa namanya? Di sono ngerasa Apa yang dikangenin di culture sana? shock-nya apa? Terus dia bilang justru gue culture shock-nya pas gue balik lagi ke Indo kata Bener, dia. bener. Kenapa tuh Mbak? Kalau misalnya udah lama di sana ya mas ya, balik ke sini, gimana ya untuk berapa hari aja kita tuh pasti diare loh. Masa sih? Bener. Itu dari makanan atau apa ya maksudnya? Kayaknya makanannya sih di sini kan kurang higienis ya. Oh iya. Udah kebiasaan bersih di sana. Bersih di sana gitu. Cuman di sana nggak enaknya apa ya? Karena di sini sering ada azan gitu ketika waktunya sholat, di sana nggak ada gitu kan. Oh, yang Jadi gitu sering-sering ya? lihat jam aja gitu. Iya, ya? sering-sering. Kalau kata teman saya yang kemarin itu si Nabil, dia kagetnya kalau pas dia balik lagi ke sini sama di jalan, Iya. di jalan dikit-dikit raya. itu kan bunyiin klakson. Iya, dia nggak berani, sampai sekarang nggak berani bawa motor itu Iya. dia kemarin. Sama kok kakak ipar saya kalau kesini juga nggak berani ngendarain kendaraan gitu. Karena setertib itu emang kalau di sana Mbak, di Seperti itu jalannya. sih. Gitu. Tertib banget. Jadi Terus? ketika misalnya ada ambulan atau pemadam kebakaran, ya udah benar-benar pada minggir. Bener-bener minggir. Kalau di sini kan malah kita ngikutin di belakang Iya, ambulan kan. biar sekalian lewat lampu merah. Kan? Gitu, nah itu. Pernah kok kakak ipar saya juga ceritain, kaget lah, masa kayak gitu di Indonesia. Iya, kayak gitu. Kalau Mbak ini kan di Serang Mbak ya. Kalau di Serang sendiri yang sama kayak Mbak just tip gini ada lagi Untuk nggak sih? di Serang nggak ada, tapi untuk di Tangerang banyak. Ya mungkin karena kota besar gitu ya. Iya. Jadi buat orang Serang, kalau pengen just tip Jepang Indonesia bisa langsung aja ke Mbaknya. Just Tip apa? Saudagar. Just tip Saudagar. Bisa hubungin di WA ini. Yoi. WA, Bisa Facebook, langsung aja. IG. Kasihan editornya. Iya nggak apa-apa, biarin Biar ada aja. kerjaan nggak sih? Iya. Suka banyak yang ini nggak Mbak? Just tip action figure gitu-gitu. Oh, banyak. Banyak. Kami selalu bawa. Oh pasti ada tuh ya setiap. Pasti ada. Itu dikardusin nggak? Dikardusin. Oh, Dikardusin. Jadi Yang ukurannya gini-gini atau yang lebih gede yang lagi? lebih besar ada. Itu mahal tahu. jeez. Mahal tahu. Mau. lo nggak dapat sponsor yang gede-gede gitu? Enggak kan dikasih budget maksimal. Oh. Saya tiap bulan dapat Mbak satu bulan satu. Nggak ngomong bisa kali lagi nih. Enggak sih, soalnya tahu saya harganya berapa. Ini kan di Serang udah mulai, Serang Cilegon sih ya terutama udah mulai banyak event-event Jepangan sih Mbak. Jadi kayak kalau saya lihat industri Jepangannya di Serang Cilegon udah mulai grow lah gitu. Ada pengen nggak Mbak masuk beberapa event-event di sini gitu? Mau dong. Alhamdulillah ketemu Mas Dewa nih. Iya. Thank you ya Mas Dewa. Mbak, ceritanya nggak ada. Oh, ceritanya. Udah ke Jepang, udah ke Jepang. Sini aja Mbak. Tapi sebelumnya pernah nggak ikut event-event di Jepangan bukan di Serang doang gitu, kayak di Jakarta, Kalau di luar Tangerang gitu? Enggak, belum. Makanya kayak gimana ya aksesnya untuk punya circle kayak gitu. Oh, pas banget sih ya. Malah saya nggak jadilah, udah. Apa? Jangan. Ada orang eventnya nggak enak gitu. Iya. Bilang aja Mbak, nanti kontak aja Gitu. Instagramnya Gelas Kosong, misalkan mau apa atau nggak bisa kontak Mas siapa? Mas Dewa gitu kan yang tadi lagi ke Jepang, gitu. Siapa tahu cocok gitu. Boleh, Tapi boleh. kayaknya ya kalau gue bisa bilang gini Mbak, di Serang Cilegon kayaknya pasarnya, customer Jepangannya nggak sebesar di luar Serang Cilegon. Iya. Contohnya aja yang paling kecil, mau ngomongnya nggak enak sih. Jumlah follower saya aja rata-rata bukan orang Serang. Oh iya. Iya. Dan yang penikmat apa ya, yang bener-bener itu banget soal Jepangan tuh di sini belum sebesar kayak di kota-kota besar gitu. Ya gimana ya, kota kecil gitu loh. Iya. Kita harus Ya jadi dimulai dari kita lah Iya. gitu. Kita yang menciptakan pasar, bukan kita yang mencari pasar. Jadi untuk terakhir nih ya, the last statement, gimana menurut Ola, apa Mbak Mia ini wibu apa enggak? Bukan. Bukan.
Saya pikir dulu. Aduh, nggak asik nih mbaknya, nggak fix wibu ya. Jadi kita berdua tuh tenang aja mas. Co-hostnya Apa? juga nggak wibu. Tenang aja, tim saya wibu loh semuanya. Jadi nanti kalau misalnya ngumpul bisa lah nyambung. nyambung. Tapi kenapa nih pertanyaannya? Timnya pada wibu, mbaknya nggak wibu. Nggak tahu mas, itu Nggak kecipratan bau-baunya. gimana Wajah pribadinya Mbak. kurang greget gak sih? Nggak punya kayak kesukaan gitu loh. Oh. Flat Contoh aja, kalau- yang penting cuan jalan. Nah itu gitu, sih. kalau lagi galau, biar nggak galau tuh caranya cari uang. Bukannya lagi galau dengerin Via Valen ya? Bukan Bernadian. Aduh. Males Bernadian mah. Jadi buatlah statement, sayang sekali narasumber kali ini dinyatakan enggak wibu di stempel. Jadi itu dia guys, buat kalian semua yang pengen tahu segala macam tentang Just Tip Saudagar ini bisa kasih tahu Mbak Instagramnya apa Mbak? Langsung aja kontak di Sini. ya ownernya nggak tahu. Sebut aja. Oh, boleh. Iya. Instagramnya Iya. @justtip.saudagar. Facebooknya. Aduh, masih nama saya pribadi nih, Oh. Niatri. Iya. Gitu, Jangan lupa tapi- follow juga Instagram Mbaknya apa Mbak? Nggak usah deh. Oh nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Iya. Nggak usah. Ya udah, jadi gitu aja guys. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagram gua Aziz Matar 7. Jangan lupa follow TikTok gua Aziz.Matar. Jangan lupa subscribe YouTube gua Aziz Matar. Jangan lupa follow Instagram Ola apalah. Nikita Ola _ Jangan lupa subscribe YouTube-nya Gelas Kosong. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua yang wibu biar kalian tahu kalian wibu apa enggak. Thank you semua yang udah nonton. See you next content. Bye bye. Bye.